Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar materi perkalian bilangan bulat. Simak video ini sampai selesai karena ada soal-soal yang kalian selesaikan di akhir video. Sebelum belajar perkalian bilangan bulat, terlebih dahulu kita harus mengenal sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Yang pertama, sifat komutatif atau pertukaran. Bentuknya A dikali B sama dengan B dikali A. Contohnya, negatif 5 dikali 4 sama dengan negatif 20. Maka, jika ditukar 4 dikali negatif 5, hasilnya tetap negatif 20. Maka, negatif 5 dikali 4 sama dengan 4 dikali negatif 5. Sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Bentuknya dalam kurung A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Contohnya 7 dikali negatif 4 dikali 3. Yang duluan dikerjakan yaitu yang dalam kurung. 7 dikali negatif 4, hasilnya negatif 28. Kemudian kita kalikan 3, hasilnya negatif 84. Nah, cara yang kedua yaitu 7 dikali negatif 4 dikali 3. Nah, kali ini yang dikelompokkan yaitu negatif 4 dikali 3. Yang duluan dikerjakan yaitu yang dalam kurung. Negatif 4 dikali 3 itu negatif 12. Makanya sekarang 7 dikali negatif 12 hasilnya negatif 84. Maka dalam kurung 7 dikali negatif 4 dikali 3 sama dengan 7 dikali dalam kurung negatif 4 dikali 3. Sifat yang ketiga yaitu sifat distributif. Ada dua yaitu perkalian terhadap penjumlahan, bentuknya A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Kemudian bentuk yang kedua, perkalian terhadap pengurangan. Bentuknya A dikali B dikurangi C sama dengan A dikali B dikurangi A dikali C. Nah, supaya jelas kita lihat di contoh soal. Pertama, perkalian terhadap penjumlahan. Di sini ada 6 dikali dalam kurung 7 ditambah 3. Nah, di sini langkah pertamanya dikerjakan dulu dalam kurung. 7 tambah 3, 10. Kemudian 6 dikali 10 sama dengan 60. Tetapi kalau kita menggunakan sifat distributif terhadap penjumlahan, maka ini kita kalikan. 6 dikali 7 ditambah 6 dikali 3. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita kalikan. 6 dikali 7 yaitu 42. Kemudian 6 dikali 3 18. Kemudian kita jumlahkan. 42 ditambah 18 sama dengan 60. Maka 6 dikali 7 ditambah 3 sama dengan 6 dikali 7 ditambah 6 dikali 3. Contoh soal untuk perkalian terhadap pengurangan. Ada 8 dikali 10 dikurangi 5. Nah, yang ini dikerjakan dulu yang di dalam kurung. 10 dikurangi 5 yaitu 5. Kemudian 8 dikali 5 sama dengan 40. Nah, jika kita menggunakan sifat distributif terhadap pengurangan, maka dia dikalikan 8 dikali 10. Kemudian dikurangi 8 dikali 5. Langkah selanjutnya dikerjakan yang dalam kurung. 8 dikali 10, 80. Kemudian 8 dikali 5 sama dengan 40. Kemudian 80 dikurangi 40 sama dengan 40. Maka 8 dikali 10 dikurangi 5 sama dengan 8 dikali 10 dikurangi 8 dikali 5. Sekarang kita masuk pada perkalian bilangan bulat. Ibu ingatkan kembali bahwa perkalian adalah penjumlahan yang berulang.
Contohnya 5 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Atau 4 dijumlahkan sebanyak 5 kali. Nah, untuk lebih jelas, kita lanjut pada contoh soal pertama. Ada 3 dikali negatif 4. Nah, untuk mengerjakan ini, kita ingat kembali ketentuannya bahwa jika positif dikali positif, hasilnya positif. Jika negatif dikali negatif, hasilnya positif. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Negatif dikali positif, hasilnya negatif. Nah, supaya gampang diingat saja bahwa tanda yang sama, yaitu tanda positif kali positif atau negatif kali negatif, maka hasilnya positif. Sebaliknya, jika tandanya berbeda, baik itu positif kali negatif atau negatif kali positif, maka hasilnya negatif. Nah, kembali ke soal, 3 dikali negatif 4, tentunya hasilnya adalah negatif, karena tadi positif kali negatif, hasilnya negatif. Nah, kita ingat lagi, 3 dikali 4 sama dengan 12. Maka 3 dikali negatif 4 sama dengan negatif 12. Contoh soal kedua. Negatif 7 dikali 8. Nah, diingat bahwa negatif kali positif hasilnya negatif. Kita ingat 7 dikali 8 hasilnya 56. Maka hasilnya negatif 7 dikali 8 sama dengan negatif 56. Contoh soal ketiga. Negatif 9 dikali negatif 10 sama dengan, ingat kembali, negatif kali negatif, hasilnya positif. Nah, ingat 9 dikali 10, hasilnya 90. Lanjut ke soal keempat, ada 12 dikali 12. Di sini gampang sekali, jika positif kali positif pasti hasilnya positif. 12 dikali 12 sama dengan 144. Nah, di sini ada soal nomor 1 bagian A sampai E. Silakan kalian kerjakan. Sekian video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.